Jumpa lagi dengan saya guys. Tapi hari ini guys, ini podcast yang paling mengerikan sepanjang karir saya guys. Buat teman-teman 05, buat teman-teman 05, lu simak podcast ini guys, lu simak, awas kalau nggak lu simak. Hari ini lihat, keringat saya guys. Keringat dingin lu tau nggak? Keringat dingin. Kenapa lu keringat dingin guys? Ya, ini podcast yang paling mengerikan guys. Oke. Di depan saya ada tamu yang nggak mungkin nggak kalian kenal semua. Kalian semua sepenjuru dunia ini pasti kenal. Bersama saya sudah ada pengasuh kita guys, yang paling mengerikan di dunia guys ya. Bang Renano. Ya. Bang, apa kabar Bang? Baik. Ini Aduh. jadi takut nih ketemu 05. Ini lebih ngeri dari open bidding. Buat pemirsa, jadi beliau ini senior saya waktu di pendidikan, pemirsa. Beliau ini dulu dikenal sebagai pengasuh yang fenomenal dan sangat legendaris, pemirsa. Apa yang membuat kami tidak pernah melupakan wajah yang ini, pemirsa ya? Coba Anda lihat, mukanya sih tidak terlalu seram sebenarnya. Tapi tendangannya, pemirsa, tendangannya seram sekali ini. Aduh Bang, lama kita nggak jumpa Bang ya, sudah sekian tahun Bang. Apa kabar Bang? Baik. Ya. Saya tadi waktu ke Bandung sih baik, tapi sekarang begitu ketemu Panglima, Jadi kacau. jadi agak kurang sehat saya. Iya. Aku ini kalau ketemu Abang masih keringat dingin, masih trauma dengan tendangan-tendangan yang dulu ya kan. Aduh, gitu teman-teman. Bang, sekarang Abang bertugas di mana Bang? Ya, saya coba tahun kemarin mengawali satu perjalanan baru di Bawaslu. Ya, alhamdulillah sudah dipercayakan untuk memegang Bawaslu di Provinsi DIY. Oke, pemirsa, beliau adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu ya Bang? Siap. Keren banget teman-teman, keren banget. Berarti sudah berapa lama Bang di sana Bang? Kurang lebih baru 6 bulan. 6 bulan. Oh, pejabat baru pasti banyak kreativitas nantinya. Oke, Bang, hari ini kita nggak akan bicara kerjaan Bang. Kita bicara nostalgia aja Bang. Karena kalau ketemu Abang ini nostalgianya terlalu panjang pemirsa. Iya kan? Gitu. Gimana Bang, setelah sekian lama kita berpisah, masing-masing kita sudah mulai bertugas di daerah, lalu kita ketemu. Apa rasanya Bang, ketemu mantan gundul-gundul jelek-jelek yang waktu itu jadi diasuh sama Abang itu gimana Bang ceritanya Bang? Boleh cerita Bang? Ya, yang pertama kalau ketemu sama Panglima yang khususnya ya, Sumber Atas, ya, agak ngeri-ngeri sedap juga. Kenapa Bang ngeri Bang? Ya pasti ada ketakutan karena semua kemampuan itu udah hilang. terutama teman-teman, terutama kemampuan tendangan kaki kanan ya kan. Jadi dulu Abang ini kalau yang lain tuh menampar cuma pakai tangan atau pakai apalah. Tapi Abang kita yang satu ini ingat kan semuanya kan, namparnya pakai kaki ya kan. Tapi itu kenangannya sangat manis guys, dan tidak ada setitik dendam apapun di antara kita. Itu clear, nggak ada masalah. Oke. Apa kesan Abang begitu ketemu sama kami terutama yang 05 yang saat itu diasuh sama Abang setelah di lapangan Bang? Yang pertama kalau ketemu para Panglima kesannya bangga. Karena rata-rata Panglima sekarang sudah menjadi orang-orang hebat yang bisa eksis di setiap posisinya di tempat dia berkarir, dan kebanggaan itu tentu membuat saya teringat masa-masa sulit bersama para Panglima di awal 93, dan memang sulit sekali untuk dilupakan itu. Iya betul.
Apa bang kesan yang paling mendalam ketika abang menjadi pengasuh itu apa sih bang yang kesan yang paling mendalam bagi abang nih? Bangga pasti karena bisa mendapat kepercayaan dari negara untuk ikut terlibat dalam membentuk kader pemerintahan, Oke, dan karena kebanggaan itulah makanya seperti yang ada pada para panglima, agak sedikit beda tampilan saya karena semata-mata hanya pingin untuk mau memberikan yang terbaik untuk negara melalui para panglima. oke. Kalau kami guys, kalau kita semua guys, jelas kesannya pada abang kita ini. Jadi dulu guys, kalau kita melihat, jangan kata melihat berhadapan ya guys ya, baru sekelebat aja guys, baru sosoknya kelihatan guys, ngeri-ngeri sedap semua kita guys. Tapi sekarang kita sudah begitu di lapangan, ada nggak bang yang berbeda antara dulu waktu kita sama-sama di kampus pendidikan di Kesatrian waktu itu dengan sekarang bang? Ada nggak perbedaannya bang? Perbedaan pasti ada, tapi satu hal bahwa nilai-nilai yang ditanamkan selama di lembaga pendidikan, khusus pada untuk para panglima di awal tahun menjajaki perjalanan pendidikan di Jatinangor, itu masih terasa, Si terasa ya bang? masih terasa. Ya karena model dan cara kita dalam membangun kerjasama untuk membentuk karakter Pamong, dan itu membuat tidak akan pernah dilupakan Oke. walaupun kita ada di mana. Oke. Banyak sekali netizen bertanya nih, kenapa sih kok pendidikan pemerintahan kok perlu kayak semi militer kayak gitu? Memang ada gunanya. Nah, netizen itu banyak memang gitu ya kan? Nah, yuk kita sama-sama menyimak beliau dulu mantan pengasuh. Ada apa dengan pola-pola pengasuhan harus seperti itu? Nah, beliau ini paham betul guys. Gimana bang? Ya, jadi yang pertama bahwa ini sekolah kader, Iya. bukan sekolah gratis, tapi sekolah yang memang didesain untuk menciptakan kader-kader pemerintahan, dan kader-kader ini calon-calon kader datangnya dari berbagai penjuru Oke. daerah dari seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang. Secara otomatis kami diminta untuk bagaimana membentuk dan untuk mendapat bentuk karakter Pamong pada kader-kader yang akan kita didik ini, ya tentu ada aturan yang menjadi standar, Ya. dan aturan itu harus menjadi pedoman bagi semua Oke. calon-calon kader. Nah, otomatis dalam hal menegakkan aturan perlu ada tindakan-tindakan yang sifatnya sedikit menekan, karena bagaimanapun salah satu karakter utama daripada kader pemerintahan itu adalah patuh pada aturan. Nah, dengan berbagai latar belakang yang berbeda ini, kalau tidak disatukan pemahaman dalam satu aturan akan menjadi sulit. Oke. Dan itu membentuk supaya kita semua terbiasa dengan disiplin ya Ya. bang ya. Disiplin, kemudian taat pada regulasi. Saat itu guys, kalau kita tidak taat pada aturan-aturan yang dibangun, kita hanya dihukum dengan hukuman ala senior atau ala pengasuh. Tapi begitu di lapangan guys, ada pelanggaran hukum yang kita lakukan, resikonya terlalu berat guys. Jadi guys, yang kita rasakan, kita sangat memerlukan pola pendidikan yang memang menerapkan disiplin. Karena apa kata dunia guys, kalau aparat pemerintah tidak disiplin, iya kan? Oke bang, karena ini tersebar di banyak daerah ya bang ya. Kemudian mungkin abang sudah berkunjung ke beberapa daerah gitu. Gimana bang perkembangan teman-teman yang sudah berkiprah di daerah ini, warna-warninya seperti apa bang? Bisa abang ceritakan? Jadi memang ada satu gap yang terjadi antara IPDN atau STPDN sebagai lemdik yang memproduksi kader pemerintahan dengan para user di daerah. Oke. Jadi Apa standar. bang masalahnya bang? Standar atau pedoman yang sebetulnya harus dijadikan standar dalam hal
uh, memanfaatkan, menggunakan produk daripada IPDN atau STPDN ini yang tidak diseragamkan secara nasional. Oke. Nah, kendalanya di situ. Harusnya pola pengembangan karir STPDN ini tetap dilakukan secara terpusat. Nah, kenapa? Karena ini bagian dari tanggung jawab lembaga terhadap negara yang sudah mengeluarkan atau memberikan investasi yang cukup besar bagi terciptanya kader-kader pemerintahan. Oke. Oh iya Bang, sekarang kan jadi ada di beberapa daerah ya Bang ya? Ya, regional. Regional itu gimana Bang? Apakah itu boleh dikatakan itu tidak lagi terpusat atau gimana Bang? Ya, kalau saya secara pribadi saya menilai ini kemunduran Kemunduran. karena konsep awal STPDN itu bermula dari embrio APDN nasional Oke. yang mana menyatukan kurang lebih ada 19 APDN daerah Iya. dan disatukan untuk bisa menciptakan pola-pola yang standarnya sama bagi seluruh kader pemerintahan. Oke. Nah, dengan regionalkan sekarang justru terjadi kemunduran kembali Ya. dengan kebijakan yang ada dan ya kita bisa lihat outputnya. Outputnya, oke. Ada perbedaan output antara yang pola pendidikan yang dulu dengan sekarang Bang? Ada. Seperti apa itu Bang misalnya Bang? Yang pertama, korsa atau kebersamaan di antara angkatan aja udah enggak ada. Oke. Saling kenal di antara mereka aja enggak ada karena mereka sudah disebar di regional-regional. Yang kedua, itu juga berdampak kepada respect pada para senior. Oke. Sedangkan pendidikan kita ini menekankan soal asas senioritas itu. Bukan berarti senior walaupun di lapangan tetap butuh dihormati atau enggak. Ya. Tapi itu bagian daripada kebersamaan. Oke. Apa gunanya Bang senioritas itu kalau sudah di lapangan kayak kita yang sudah menjalankan tugas itu masih ada nggak Bang manfaatnya senioritas kayak gitu Bang? Oh masih. Seperti apa Bang? Bisa jelaskan? Ya, paling tidak senior yang sudah di lapangan bisa memperhatikan adik-adiknya Oke. yang baru tamat, bisa mengarahkan mereka, ikut membimbing mereka juga. Karena proses belajar tidak hanya berhenti pada saat keluar dari pagar IPDN. Dia akan terus belajar pada saat dia di lapangan. Ya. Guys, hubungan senioritas itu guys masih terbawa di lapangan guys. Jadi yang lebih senior harus tetap memberikan pengawasan, bimbingan dan seterusnya gitu ya Bang? Ya. Oke. Oke, Bang. Hari ini kondisi kita lagi seperti ini ya Bang ya. Ada COVID, ada persoalan-persoalan lain. Bagaimana kira-kira Bang? Teman-teman menyikapi kondisi di lapangan seperti ini gimana Bang? Ya, yang pertama berkaitan dengan kondisi bangsa di tengah pandemi ya protokol kesehatan itu tetap kita menjadi hal yang utama Oke. dalam melaksanakan tugas. Yang kedua juga paling tidak bagaimana kita mulai melakukan pengembangan ekonomi rumah tangga karena dengan pandemi seperti ini tentu banyak waktu kita di rumah sehingga kita bisa lebih berinovasi, berkreasi untuk melakukan usaha-usaha atau untuk membantu masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi rumah tangga. Oke. Oke Bang, kita sudah serius nah, sudah sekian menit kita serius, nah kita sudah waktunya nggak serius. Karena kalau saya berhadapan sama senior dan pengasuh ini pasti nggak bisa serius guys. Terlalu banyak kenangan manis. Apa sih Bang kenangan yang paling Abang rekam di sanubari Abang itu sebagai pengasuh waktu di IPDN itu apa Bang? Ya, ini khusus yang para panglima dan lebih khusus lagi Panglima Barak Sumbar Atas Muda Praja. Ya, saya bisa sulit sekali untuk saya mengungkapkan, tapi orang per orang saya punya kesan tersendiri. Bagaimana adik-adik junior saat itu harus bisa berusaha untuk survive di tengah-tengah dunia yang mau dibilang pada saat itu tekanan untuk muda praja sangat besar sekali, tapi
harus bisa survive, dan di saat itulah muncul kreativitas, inovasi dari para junior untuk adik-adik. Oke. Sorry guys, ini mati lampu jadi tiba-tiba cahayanya berkurang guys ya. Tapi nggak apa-apa, sudah di setel ulang jadi lebih bagus guys, begitu. Ya, kalau dari sisi kami bang, kami yang pernah diasuh sama abang itu sulit sekali melupakan peran pengasuh. Tidak hanya abang, tapi seluruh pengasuh ya. Karena waktu itu hubungan kita itu pada saat sedang di jalan itu begitu tegang begitu, tapi setelah di lapangan dirasakannya begitu manis guys, begitu. Oke. Berikutnya bang, ada beberapa kita ngobrol-ngobrolnya agak serius lagi nih bang ke depan. Pemilu ke depan nih bang, mungkin netizen perlu tahu juga ini. Pemilu ke depan kira-kira kapan dilaksanakan dan bagaimana bang? Ya, untuk sementara berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR RI, khususnya Komisi 2 itu, bahwa tidak ada revisi terhadap Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 10. Berarti pelaksanaan pilkada maupun pemilu maupun pilpres itu akan dilaksanakan pada tahun 2024. 2024 ya guys. Jadi secara otomatis 2021 ada 3 tahun ada masa persiapan. Oke. Yang akan dilakukan oleh para penyelenggara dan pemerintah. Dimulai dari sekarang nanti bang ya? Ya. Oke. Terus bang, kalau untuk kepala daerah nih, kan sekian banyak nih kepala daerah yang mau habis nih guys. Katakanlah yang habis 2023 misalnya bang. Seperti apa tuh bang kira-kira bang? Apakah pemilu 2023 atau nanti ikut 2024 bang? Ikut 2024. Oke. Kekosongan itu akan diisi oleh penjabat. Oleh penjabat. Oh, sesuai tingkatan pemerintahan bang ya. Kalau yang kosong gubernur berarti nanti kemungkinannya diisi dari RI. Kemendagri. Ya, Kemendagri. Kalau yang kosong itu adalah bupati wali kota berarti akan diisi oleh mungkin dari pejabat pemerintah provinsi. Oke. Gimana bang kira-kira pola pilkada atau pilpres yang akan datang di tahun 2024 ada gak bang yang berbeda dengan yang nanti telah dilaksanakan di tahun sebelumnya bang? Ini masih tunggu petunjuk dari KPU seperti apa, tapi pada prinsipnya bahwa pelaksanaan baik pilpres, pileg dan pilkada itu tidak secara serempak. Oke. Ada dalam skenario simulasi, ada yang dimulai di bulan Maret atau April untuk pilpres, nanti Novembernya baru pilkada. Oke. Ya, berarti 2024 abang kita ini nanti memegang tanggung jawab sangat berat guys di Provinsi DIY. Kita doakan, kita bersama-sama support beliau supaya pelaksanaan pilkada pilpres di DIY nanti sukses. Begitu ya bang ya? Ya, terima kasih. Oke teman-teman, saya sebenarnya masih ingin ngobrol panjang, tapi waktu kita tidak banyak karena kita ingin hahi lebih dalam guys. Ini rindunya udah gak kuat nih guys, udah gak karu-karuan guys. Oke guys, terima kasih, simak pertemuan kami berikutnya nanti pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Salam sukses, salam sehat selalu bang. Siap, salam Panglima.